Aku persilakan. Oke, Bet. Suaraku terdengar, Bet? Terdengar, tapi nggak sejernih yang tadi. Oh iya. Gimana, Bet? Oke, udah lebih baik. Oke. Makasih ya, Bet. Iya, shalom semua. Bersyukur banget ya kita bisa bersekutu bersama secara online seperti ini. Mungkin bisa di next, Bang. Nah, iya, aku mau menyampaikan beberapa hal ya. Jadi mau minta kepada teman-teman untuk menyiapkan Alkitabnya. Dan yakinlah teman-teman ini akan sangat membantu kita nanti pada saat sesi firman ya. Dan minta tolong juga untuk teman-teman yang lain, untuk teman-teman yang hadir, untuk apabila mic-nya nanti tiba-tiba menyala, minta tolong untuk di-mute. Lalu nanti kita akan bernyanyi. Nanti kita akan ada bernyanyi bersama-sama dan minta tolong untuk teman-teman bernyanyi juga di tempat masing-masing. Dan mau mengajak juga kita semua untuk menikmati Tuhan dalam persekutuan ini bersama-sama. Dan diminta juga untuk fokus dalam persekutuan ini dengan tidak melakukan atau melihat hal yang lain, teman-teman. Iya, seperti itu. Sebelum kita memulai ibadah ini, aku mau mengajak kita untuk bersaat teduh terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang di surga, Allah yang punya kehidupan kami sungguh bersyukur ya Tuhan, di mana pada sore hari ini kami bisa berkumpul bersama ya Tuhan melalui Zoom meeting ini ya Tuhan. Mungkin kami nggak bisa berkumpul secara langsung, tapi kami bersyukur ya Tuhan dengan teknologi yang ada, kami bisa bertemu ya Tuhan secara virtual ya Bapak. Ya Tuhan, pada sore hari ini, kami mau bersekutu bersama, kami mau memuji muliakan nama-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Rindu kiranya Tuhan yang tolong dan rindu kiranya Tuhan yang pimpin ibadah kami ini agar dapat berjalan dengan lancar. Inilah menjadi doa dan permohonan kami berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dengan pertolongan Roh Kudus. Amin. Bersyukur pada Allah atas penyertaannya dalam kehidupan kita. Tuhan pimpin perkuliahan, pelayanan, relasi kita dengan sesama, dan hal-hal lainnya. Tuhan telah memberi apa yang kita butuhkan dan Dia juga mencukupkannya. Namun, seringkali kita mencari kesenangan lain di luar Tuhan. Kita tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan, kita memberontak kepada Tuhan, dan kita bisa lihat bahwa dosa itu sungguh-sungguh memperbudak manusia ya teman-teman, mulai dari tubuh, pikiran, dan hati. Mari saat ini mau ngajak kita semua untuk datang ke hadapan Allah dan mengaku dosa di hadapannya. Amin. Mari kita menyanyikan lagu Di Muka Tuhan Yesus yang akan dipimpin oleh Sinar. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku
di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku, di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayangnya, hatiku pasrah berserah, di muka Tuhan Yesus. Oke, saat ini kita akan mendengarkan sharing kondisi kampus dari OMG Esa Unggul. Kepada Ica, dipersilahkan. Shalom semuanya. Shalom, Ica. Perkenalkan, nama saya Ica, ada angkatan 2017, mahasiswa psikologi dari Esa Unggul, perwakilan dari OMG. Ya, mau sharing tentang kampus. Sekarang kita kan udah masuk ke periode yang baru, tapi karena masa pandemi ini, jadi keputusan bersama periode yang tahun lalu mau dilanjutin ke tahun yang sekarang. Nah, apa sih yang mau di-sharing hari ini tentang masalah masalah kakak yang masih jadi pergumulan. Permasalahan kakak sekarang ini adalah untuk ini sih cari PKK-nya dulu untuk orang-orang yang mau siap di PKK-in. Itu yang masih jadi pergumulan sampai sekarang. Dan terus juga yang lain lagi tuh adalah aku juga diriku sendiri kan udah masuk semester 7 kayak gitu. Kerasa sih perbedaannya tentang periode lama dan periode yang sekarang, karena periode yang sekarang tuh aku udah mulai susun skripsi. Jadi jujur kewalahan banget sih tentang masalah ini, tentang aku yang harus susun skripsi dan juga harus bertanggung jawab sama OMG kayak gitu. Dan baru hampir 4 minggu ini beberapa hal harus ada yang di skip karena ada kan, jadi kalau di kampusku ini, kalau khusus di fakultasku ini, skripsinya itu bikin payungan gitu, jadi mengerjainya berkelompok tapi judulnya beda-beda. Nah, itu pas berkelompok kan kita harus nentuin waktu yang tepat juga untuk saling sharing dan cari-cari fenomena, dan itu butuh waktu yang cukup rada lama, dan itu juga mempengaruhi OMG, dan itu jadi pergumulanku sendiri sih. Kayak gitu. Dan kemarin kita baru minggu lalu kita baru ibadah penyambutan mahasiswa baru. Kita bersyukur sih untuk mahasiswa-mahasiswa yang mau hadir dan tertarik untuk ikut mengikuti OMG. Minta aja doanya untuk OMG biar untuk aku sendiri bisa kuat dalam masa-masa, meski dalam masa-masa skripsi juga aku masih bisa kuat untuk bertanggung jawab dengan apa yang udah dipercayakan kepadaku, dan juga mau berdoa juga untuk teman-teman nanti yang akan menjadi yang akan dibina menjadi PKK, biar mereka juga diberi hati untuk mau melayani, dan juga untuk mahasiswa baru sih, agar mereka bisa semakin tertarik ke OMG gitu. Mungkin dari
sharing kampus dari aku. Makasih semuanya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Ica atas sharingnya. Nanti kita akan mendoakan yang akan dipimpin oleh Vio. Kepada Vio, dipersilahkan. Suaraku terdengar, Mel? Iya, terdengar Vio. Mari teman-teman ambil posisi yang nyaman. Kita mau doakan beberapa pokok doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, pada kesempatan kali ini kami boleh kembali ke hadirat-Mu untuk berdoa, untuk bersekutu bersama juga ya Tuhan. Bahkan kami juga bisa mendengarkan sharing dari teman kami, Ica. Bersyukur ya Tuhan karena hal-hal baik yang Tuhan berikan, bahkan anugerah pelayanan yang juga Tuhan masih percayakan kepada Ica dan teman-teman di Esa Unggul. Ya Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan secara khusus untuk Ica dan teman-teman PMK OMG Esa Unggul. Kiranya hanya Tuhan saja ya Tuhan yang memberikan mereka kekuatan dalam menghadapi masalah-masalah baru yang mungkin baru mereka hadapi, seperti masalah pelayanan ini ya Tuhan, di mana harus pelayanan online dan masa kepengurusan pengurus lama harus dilanjut ya Tuhan, dilanjutkan juga ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan menolong Ica dan teman-teman pengurus lain yang juga dalam masa skripsinya, Tuhan yang akan memperlengkapi dan juga memberikan kekuatan lebih kepada Ica dan teman-teman untuk dapat membagi waktunya ya Tuhan, dan tetap setia ya Tuhan dalam pelayanannya di kampus, secara khusus untuk teman-teman mahasiswa baru yang baru saja mengikuti ibadah penyambutan mahasiswa baru. Kiranya Tuhan juga yang akan menolong ya Tuhan teman-teman pengurus untuk dapat melayani adik-adik mahasiswa baru, dan kiranya kabar baik-Mu dapat diperdengarkan ya Tuhan untuk teman-teman mahasiswa baru. Berdoa juga ya Tuhan untuk persiapan teman-teman pengurus dalam membina PKK ya Tuhan, yang akan memimpin kelompok kecil untuk adik-adik maba. Kiranya Tuhan yang akan memperlengkapi para PKK, dan Tuhan juga yang akan memberikan hati kepada mereka supaya mereka bisa melayani adik-adik dengan baik. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk kondisi bangsa kami saat ini ya Tuhan. Kami mendapati bahwa pertanggal 5 Oktober ini kondisi orang-orang yang terkonfirmasi terpapar virus corona maupun orang-orang yang meninggal dunia semakin banyak ya Tuhan. Orang-orang yang tersuspek maupun yang sudah dalam pengujian spesimen juga semakin banyak, tersebar di 34 provinsi dan 498 kabupaten kota. Ya Tuhan, kami hanya bisa berharap dan memohon pertolongan dari-Mu saja ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan menyembuhkan dan memulihkan ya Tuhan bangsa ini, khususnya orang-orang yang sudah terkonfirmasi terpapar virus corona, orang-orang yang tersuspek maupun sekarang orang-orang yang dalam perawatan. Kiranya Tuhan yang akan memberikan mereka kesembuhan, pemulihan ya Tuhan. Mungkin Tuhan juga boleh berikan mereka kekuatan selama dalam masa karantina, supaya mereka juga tetap bersuka cita Tuhan dan bisa menikmati juga ya Tuhan waktu-waktu selama pemulihan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kebijakan-kebijakan yang pemerintah ambil untuk menangani COVID-19 ini ya Tuhan, seperti PSBB. Kiranya Tuhan saja yang akan menolong ya Tuhan. Kami berdoa semoga kebijakan ini juga dapat mengurangi pertambahan orang-orang yang terpapar virus corona ya Tuhan, dan kiranya kebijakan ini juga dapat terus ditaati oleh masyarakat. Berdoa juga ya Tuhan untuk para dokter atau tenaga medis, aparat pemerintahan ya Tuhan yang menangani masalah pandemi ini. Kiranya Tuhan yang terus memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan juga ya Tuhan dalam mengambil keputusan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk dalam proses pengumpulan dana ya Tuhan yang digunakan untuk mengakomodasi relawan-relawan maupun
obat-obatan ya Tuhan, kiranya Tuhan juga yang akan mencukupkan dana yang ada di kas negara kami. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk kelesuan yang terjadi, kelesuan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Tuhan yang memampukan ya Tuhan pemerintahan kami untuk menangani COVID-19 ini agar ekonomi Indonesia dapat segera pulih ya Tuhan. Tuhan juga yang akan menolong dalam rencana pemerintahan maupun hal-hal yang dilakukan oleh pemerintahan ya Tuhan untuk bisa mendukung bangkitnya ekonomi Indonesia lagi. Tolong juga ya Tuhan supaya adanya kerjasama antara pemerintahan maupun rakyat Indonesia untuk dapat membangun ekonomi pasca pandemi ini. Kiranya Tuhan yang mengubahkan bangsa kami ya Tuhan, Tuhan boleh memberikan kesabaran juga dan kekuatan serta pengharapan penuh hanya kepada Engkau ya Tuhan untuk menghadapi situasi dan kondisi saat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sebentar kami juga akan melanjutkan ibadah kami. Kiranya Tuhan yang akan menyertai kami sampai akhir. Hanya ini doa dan permohonan kami, ampuni kesalahan dan dosa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus, guna mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta kepada Abed, dipersilahkan. Oke, terima kasih Melisa. Suaraku terdengar ya. Boleh next slide, Bang? Oke. Teman-teman, pengumuman untuk kita sore hari ini. Pertama, pelayan hari ini ada Bang Argius sebagai pembicara nanti. Dan untuk MC kita dilayani oleh Melisa dari PO FKM UI Angkatan 2017. Juga ada Evan sebagai singer dari PO FHUI Angkatan 2017, juga sebagai TPS, dan Vio yang tadi memimpin kita dalam doa syafaat dari PO FIB UI Angkatan 2017. Juga aku sendiri, Abed sebagai asyar dan pewarta. Dan ada Bang Ruben yang menjadi slider kita. Teman-teman silakan say thank you untuk pelayanan teman-teman kita di room chat-nya. Selanjutnya, mengundang teman-teman untuk hadir dalam persekutuan kita lusa, yaitu PMKJ Topikal tentang regenerasi pengurus. Ini part yang pertama. Linknya sama, teman-teman. Jamnya juga sama, pukul 17 hingga 18 WIB ya. Silakan datang dan ajak teman-teman lainnya, pengurus, juga PKK, dan pelayan. Next. Oke, nah minggu depan kita akan PA teman-teman pendalaman Alkitab dari Yeremia 7 atau 6 ya? 7 ya? Ya, perikop itu 13 Oktober minggu depan pukul 16.45. Teman-teman bisa hadir lebih awal dan linknya juga sama ya teman-teman. Jadi untuk kedepannya kita tidak akan lagi menggunakan Google Meet tapi pakai Zoom meeting ini. Oke, lanjut Bang. Nah, teman-teman silakan akses link ini bit.ly/PMB-KK online. Di sana ada Dropbox yang isinya ada 4 file yang bisa teman-teman pakai dan kembangkan untuk bahan-bahan PMB kalau masih berlanjut gitu ya, untuk penjangkauan pipa, KK, KTB, dan bahan diskusi. Ada renungan 30 menit seperti itu. Teman-teman silakan akses dan kembangkan untuk pembinaan di PMK teman-teman. Lanjut. Nah, masih ada slot teman-teman untuk virtual retreat penggalian Alkitab Induktif 2020. Silakan daftar dengan mengakses link yang tertera bit.ly/RPAI 2020.
pesertanya terbatas, cuma 70 orang, tapi kemarin diinfokan masih ada slot, jadi silakan daftar ya teman-teman. Retreat virtual ini akan dilaksanakan tanggal 28 sampai 31 Oktober via Zoom gitu ya, jadi bisa dari rumah kayak gitu. Dan ada biaya kontribusi sebesar 25.000, yang mana dari biaya kontribusi itu teman-teman bisa mendapatkan buku PA sebagai gaya hidup. Dan di sini bisa teman-teman lihat jadwalnya, sesi-sesinya, dan jika dirasa sesuai dengan jadwal teman-teman, teman-teman silakan daftar. Oke, selanjutnya Bang. Nah, hari Kamis nanti juga ada acara gitu di YouTube channelnya Bang Alex. Bisa dicari di YouTube Alex Nanlohi dengan topik Gospel and Singleness. Jam 7:30, 19.30 sampai 20.30 WIB bersama Bang Yosio Yusuf kayak gitu dari GBI Rock Sydney. Apa sih yang akan dibahas di sini? Masa-masa lajang kayak gitu teman-teman, masa-masa tidak punya pacar kayak gitu, dan mungkin ada teman-teman yang merasakan kondisi-kondisi tertekan atau hal-hal lainnya kayak gitu. Di sini akan dibahas kayak gitu bagaimana Injil dan masa-masa lajang ini seharusnya bisa maksudnya Injil bisa menguatkan masa-masa ini kayak gitu. Jadi teman-teman silakan join jika tertarik dengan topiknya dan ajak teman-teman lainnya juga. Oke, kita akan melanjutkan ibadah kita. Aku serahkan kepada MC. Oke, terima kasih Abed. Firman itu sungguh indah dan mulia. Firman memandu hidup kita agar turut dengan kehendak-Nya. Saat ini, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari menyanyikan lagu, Nyanyikan Lagi Bagiku, yang akan dipimpin oleh Singer. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan redup firman kehidupan. Firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Kristus memberi dunia firman kehidupan. Hai pendosa, dengarkanlah firman kehidupan. Bagimu anugerah diberi berlimpah, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Kepada Bang Argius dipersilahkan. Ya, selamat sore teman-teman semuanya. Sebelum kita lebih jauh merenungkan firman, saya mengajak kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan waktu perenungan firman ke dalam tangan-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus mengurapi kami semua untuk mengerti, menghayati. Terlebih lagi ya Tuhan, menolong kami untuk menerapkannya dalam pelayanan, dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya kami boleh semakin dibangun lagi ya Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih. Dalam Kristus Putra Tunggal Allah kami berdoa menyerahkan waktu ini. Amin.
Sekali lagi, selamat sore teman-teman semuanya. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Yeremia. Kita sampai kepada Yeremia pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang ke-31. Ya, lalu tema yang diberikan oleh pengurus, eyes that don't really look, ears that don't really listen. Ya, mata yang tidak benar-benar melihat dan telinga yang tidak benar-benar mendengar. Boleh slide selanjutnya. Nah, ini garis besar dari 31 ayat yang akan kita bahas. Yang pertama ayat 1 sampai 9, saya kasih judulnya Mencari Orang Benar. Lalu bagian kedua ayat 10 sampai 19, Hukuman dan Pengharapan. Lalu bagian terakhir ayat 20 sampai 31, Mata dan telinga yang tertutup dosa. Oke, kita akan baca Yeremia pasal 5 ini. Saya boleh minta tolong 3 orang ya untuk membaca 3 bagian ini ya. Yang pertama, coba saya pilih ya teman-teman ya. Boleh deh. Siapa ini? Delima Wilsa. Boleh tolong baca bagian yang pertama, ayat 1 sampai 9 buat kita. Silakan. Oke, Bang. Hukuman Tuhan tidak dapat dielakkan. Lintasilah jalan-jalan Yerusalem. Lihatlah baik-baik dan camkanlah. Periksalah di tanah-tanah lapangnya, apakah kamu dapat menemui seseorang? Apakah ada yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran? Maka aku mau mengampuni kota itu. Sekalipun mereka berkata, demi Tuhan yang hidup, namun mereka bersumpah palsu. Ya Tuhan, tidakkah matamu terarah kepada kebenaran? Engkau memukul mereka, tetapi mereka tidak kesakitan. Engkau meremukkan mereka, tetapi mereka tidak mau menerima hajaran. Mereka mengeraskan kepalanya lebih daripada batu, dan mereka tidak mau bertobat. Lalu aku berpikir, itu hanya orang-orang kecil, mereka adalah orang-orang bodoh, sebab mereka tidak mengetahui jalan Tuhan. Hukum Allah mereka. Baiklah aku pergi kepada orang-orang besar, dan berbicara kepada mereka, sebab merekalah yang mengetahui jalan Tuhan, hukum Allah mereka. Tetapi mereka pun semuanya telah mematahkan kuk, telah memutuskan tali-tali pengikat. Sebab itu singa dari hutan akan memukul mati mereka, dan serigala dari padang yang gersang akan merusakkan mereka. Macan tutul akan mengintai di pinggir kota-kota mereka. Setiap orang yang keluar akan diterkam, sebab pelanggaran mereka amat banyak, dan kesesatannya besar sekali. Bagaimana kalau begitu? Dapatkah aku mengampuni engkau? Anak-anakmu telah meninggalkan aku, dan bersumpah demi yang bukan Allah. Setelah aku menyenangkan mereka, mereka berzinah dan bertemu ke rumah persundalan. Mereka adalah kuda-kuda jantan yang gemuk dan gasang. Masing-masing meringkik, menginginkan istri sesamanya. Masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Demikianlah firman Tuhan. Masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini? Ya, terima kasih. Lalu bagian yang kedua, ayat 10 sampai ayat yang ke-19. Saya minta Grandi. Grandi boleh baca ayat 10 sampai 19. Oke, Bang. Naiklah ke kebun anggurnya yang bertangga-tangga. Rusakkanlah, tetapi jangan membuatnya habis lenyap. Buanglah carang-carang pokok anggurnya, sebab semuanya itu bukan kepunyaan Tuhan.
Sebab kaum Israel dan kaum Yehuda telah sungguh-sungguh berlaku tidak setia terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan. Mereka memungkiri Tuhan dan berkata, Dia tidak berbuat apa-apa. Malapetaka tidak akan menimpa kita. Perang dan kelaparan tidak akan kita alami. Para nabi akan menjadi angin. Firman Tuhan tidak ada pada mereka. Sebab itu beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam. Oleh karena mereka berkata seperti itu, maka beginilah akan terjadi kepada mereka. Sesungguhnya aku akan membuat perkataan-perkataanku menjadi api di dalam mulutmu, dan bangsa ini menjadi kayu bakar. Maka api akan makan habis mereka. Sesungguhnya, aku akan mendatangkan suatu bangsa dari jauh menyerang kamu. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Suatu bangsa yang kokoh kuat, suatu bangsa dari dahulu kala, suatu bangsa yang tidak engkau kenal bahasanya, dan yang tidak engkau mengerti apa yang dikatakannya. Tabung panahnya seperti kubur yang ternganga. Mereka semuanya adalah pahlawan-pahlawan. Mereka akan makan habis hasil tuaianmu dan makananmu. Akan memakan habis anak-anakmu lelaki dan perempuan. Akan memakan habis kambing dombamu dan lembu sapimu. Akan memakan habis pohon anggurmu dan pohon aramu. Akan menghancurkan dengan pedang kota-kotamu yang berkubu yang kau andalkan. Tetapi pada waktu itu pun juga, demikianlah firman Tuhan. Aku tidak akan membuat kamu habis lenyap. Dan apabila kamu nanti bertanya-tanya, untuk apakah Tuhan Allah kita melakukan segala hal ini atas kita? Maka engkau akan menjawab mereka, seperti kamu meninggalkan aku dan memperhambakan diri kepada Allah asing di negerimu, demikianlah kamu akan memperhambakan diri kepada orang-orang asing di suatu negeri yang bukan negerimu. Oke, makasih Grandi. Bagian terakhir ayat 20 sampai ayat 31. Boleh Yosia Kenneth boleh baca buat kita ayat 20 sampai 31, silakan. Oke. Beritahukanlah ini di antara kaum keturunan Yakub. Kabarkanlah itu di Yehuda dengan mengatakan, dengarkanlah ini, hai bangsa yang tolol dan yang tidak mempunyai pikiran, yang mempunyai mata tapi tidak melihat, yang mempunyai telinga tapi tidak mendengar. Masakan kamu tidak takut kepadaku? Demikian firman Tuhan. Kamu tidak gemetar terhadap aku? Bukankah aku yang membuat pantai pasir sebagai perbatasan bagi laut, sebagai perhinggaan tetap yang tidak dapat dilampauinya? Biarpun ia bergelora, ia tidak sanggup. Biarpun gelombang-gelombangnya ribut, mereka tidak dapat melampauinya. Tapi bangsa ini mempunyai hati yang selalu melawan dan memberontak. Mereka telah menyimpang dan menghilang. Mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah, kita takut akan Tuhan, Allah kita, yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Sesungguhnya, di antara umatku terdapat orang-orang fasik yang memasang jaringnya. Seperti penangkap burung, mereka memasang perangkapnya. Mereka menangkap manusia. Seperti sangkar menjadi penuh dengan burung-burung, demikianlah rumah mereka menjadi penuh dengan tipu. Itulah sebabnya mereka menjadi orang besar dan kaya. Orang gemuk dan gendut, di samping itu mereka membiarkan berlalu kejahatan-kejahatan. Tidak mengindahkan hukum, tidak memenangkan perkara anak yatim, dan tidak membela hak orang miskin. Asalkan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini, demikianlah firman Tuhan. Asalkan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini, kedahsyatan dan kengerian terjadi di negeri ini. Para nabi bernubuat palsu, dan para imam mengajar dengan senang-senang, dan umatku menyukai yang demikian. Tapi apakah yang akan kamu perbuat apabila datang sesudahnya? Oke, terima kasih. Ya, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, saya juga minta tolong ya, mungkin 2 orang berganti-gantian untuk membacakannya buat kita. Satu boleh
Fabiola, ya. Satu lagi Jevanya. Ya, jadi Fabiola dan Jevanya, tolong bacakan berganti-gantian slide demi slide ya. Jadi slide yang pertama dulu, Fabiola boleh tolong bacakan. Ada? Bisa? Fabiola? Baca slide-nya. Nggak bisa? Kalau gitu Jevanya dulu deh. Silakan Jevanya. Yeremia 5 ayat 1. Lintasilah jalan-jalan Yerusalem, lihatlah baik-baik dan camkanlah. Periksalah di tanah-tanah lapangnya, apakah kamu dapat menemui seseorang, apakah ada yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran, maka aku mau mengampuni kota itu. Lanjut terus. Sekalipun mereka berkata, demi Tuhan yang hidup, namun mereka bersumpah palsu. Ya Tuhan, tidakkah matamu terarah kepada kebenaran? Engkau memukul mereka, tetapi mereka tidak kesakitan. Engkau meremukkan mereka, tetapi mereka tidak mau menerima hajaran. Mereka mengeraskan kepalanya lebih daripada batu, dan mereka tidak mau bertobat. Ya, bagian yang pertama, ayat 1 sampai ayat 9, ya, dimulai dengan Tuhan yang berfirman, ya. Apakah ada yang melakukan keadilan dan mencari kebenaran? Maka aku mau mengampuni kota itu. Dan itu seorang gitu ya, dibilang. Apakah ada seorang ya yang mau melakukan keadilan dan kebenaran? Maka aku mau mengampuni kota itu. Seperti itu. Nah, kemudian Yeremia mencari tahu, menjawab begitu ya, dengan mencari tahu bagaimana sebenarnya ada nggak orang-orang benar di Yehuda pada waktu itu, begitu ya. Nah, ini mengingatkan kita sebenarnya waktu Tuhan akan menghukum Sodom dan Gomora, ya, Tuhan juga bertanya kepada Abraham, ya, ada berapa orang benar di situ memangnya? Ya, kalau nggak salah saya agak lupa ya. Kalau ada 10, oke lah nggak, ya, nggak akan dihancurkan kira-kira begitu. Ya, tetapi ini nanti sebenarnya tidak sedang berbicara secara jumlah karena minimal ada 2 orang yang kita kenal yang benar ya, yaitu Yeremia dan sekretarisnya Baruk gitu ya, itu orang benar seperti itu. Tetapi ini nanti berbicara tentang betapa sudah parahnya komunitas itu ya, sehingga kekurangan orang-orang benar yang bisa mempengaruhi. Jadi sangat sedikit orang benarnya kira-kira seperti itu. Ya, misalnya nanti Yeremia lihat di ayat 2 ternyata budaya bersumpah palsu demi nama Tuhan itu sudah mendarah daging dan menjamur di tengah-tengah masyarakat Yehuda. Demi Yahweh, demi Tuhan yang hidup, ya, mereka bersumpah palsu. Begitu. Nah, kalau kita sih sekarang sih dalam konteks kita biasanya orang yang di pengadilan bersumpah, orang sumpah jabatan itu pakai nama Tuhan ya, pakai Alkitab atau pakai kitab suci kira-kira begitu. Nah, ayat yang ketiga juga ya dikatakan bahwa mereka mengeraskan kepalanya lebih daripada batu dan mereka tidak mau bertobat. Jadi keras kepala sekali. Mereka tidak mau diajar dan tidak mau belajar dari didikan Tuhan. Slide selanjutnya. Fabiola sudah bisa buka mic untuk baca? Kalau belum, kita ganti deh orangnya ya. Apa nih? Agatha, boleh tolong baca Agatha? Bagaimana kalau begitu, dapatkah aku mengampuni engkau?
anak-anakmu telah meninggalkan aku dan bersumpah demi yang bukan Allah. Setelah aku mengenyangkan mereka, mereka berzinah dan bertemu ke rumah persundalan. Mereka adalah kuda-kuda jantan yang gemuk dan gesang. Masing-masing meringkik menginginkan istri sesamanya. Lalu aku berpikir, itu hanya orang-orang kecil. Mereka adalah orang-orang bodoh sebab mereka tidak mengetahui jalan Tuhan, hukum Allah mereka. Baiklah aku pergi kepada orang-orang besar dan berbicara kepada mereka, sebab merekalah yang mengetahui jalan Tuhan, hukum Allah mereka. Tapi mereka pun semuanya telah mematahkan kuk, telah memutuskan tali-tali pengikat. Ya, terima kasih. Nanti Jevanya sama Agatha boleh ganti-gantian ya bacanya ya. Nah, ya teman-teman, setelah Yeremia melihat bahwa sumpah demi nama Tuhan, sumpah palsu demi nama Tuhan itu menjadi kebiasaan ya, bahwa mereka juga hatinya sudah sekeras batu, tetapi juga sudah terlihat bagaimana mereka juga bersumpah demi nama Allah yang lain. Jadi mereka menyembah dewa-dewi kesuburan ya, dari Kanaan, dari bangsa-bangsa di sekitar mereka ya. Dan itu nanti salah satu bentuk ibadahnya adalah dewi kesuburan itu adalah dengan melakukan ritual hubungan seks ya. Itu ibadah, itu masuk ibadah. Nah, kalau ibadahnya aja begitu, ya apalagi dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira begitu kan. Jadi rusaklah gaya hidup, kira-kira begitu. Nah, mereka juga itu terlihat dari bagaimana mereka sekarang mengingini istri sesamanya. Jadi kehidupan seksualnya begitu bebas, kira-kira begitu. Nah, yang kemudian lebih menyedihkan lagi ya, ketika Yeremia pikir, wah ini hanya di tengah-tengah masyarakat kecil begitu ya, yang tidak tahu banyak firman gitu ya, yang memang masyarakat awam, kira-kira begitu. Tetapi ketika Yeremia pergi ke para pemuka-pemuka, pemimpin-pemimpin ya, mungkin termasuk raja, termasuk imam, termasuk pemuka-pemuka agama begitu, dan ternyata Yeremia melihat ya di ayat 5 itu, aku pergi kepada orang besar dan berbicara kepada mereka sebab mereka yang mengetahui jalan Tuhan. Tetapi mereka pun semua telah mematahkan kuk, telah memutuskan tali-tali pengikat. Ya, apa maksudnya? Mereka sudah berbuat sesuka hati mereka. Sama saja. Ya, mereka tidak lagi mengindahkan perjanjian, ya, mengindahkan firman Tuhan ya, yang mengarahkan mereka. Ya, yang menjadi tanggung jawab dari perjanjian antara Allah dan umat. Jadi kalau dijawab ada nggak orang benar dari apa yang Yeremia sampaikan, jawabannya yang nggak ada gitu. Dalam pengertian bahwa orang benar itu sudah tidak punya power lagi ya, karena jumlahnya mungkin sangat sedikit. Ya, jadi sudah tidak bisa mengubahkan apa-apa lagi. Dan mungkin juga ya karena rajanya dan pemimpin-pemimpinnya secara khusus tidak benar ya. Kalau orang benar sedikit tapi pemimpin mungkin seperti yang terjadi dengan Raja Yosia begitu, mungkin bisa gitu ya mengubah. Tetapi nampaknya khususnya para pemimpinnya ini nggak benar juga gitu ya. Jadi keberadaan Yeremia baru yang orang benar yang nggak akan berdampak lagi gitu. Jadi pertanyaan di ayat 1 tentang ketika Tuhan bilang, ada nggak orang benar ya supaya aku mengampuni bangsa ini. Nah, itu bukan semata-mata jumlah sebenarnya seseorang gitu ya. Karena kalau seseorang pasti ada ya, minimal Yeremia dan Baruk. Tetapi ini lebih ke arah cukup orang benar yang bisa dipakai Tuhan untuk mengubah satu bangsa itu ya, mengubah kebiasaan. Jadi nggak ada jawabnya. Ya, Tuhan mencari orang benar dan tidak ada. Slide selanjutnya, silakan. Nah ini saya yang baca aja ya.
Ya, the point of 5:1-5 is that there were an insufficient number of people in Israel to affect a positive future for the community as a whole. Ya, jadi ini tafsiran dari seorang ahli bahwa poinnya adalah ayat 1-5 ini nggak cukup orang benarnya ya untuk menghasilkan efek positif ya bagi masa depan komunitas secara menyeluruh. Slide selanjutnya. Silakan slide selanjutnya. Ya, ini juga kira-kira sama. Text such as Jeremiah 5:1-5 witness to the significance of the presence of the righteous in any situation. Jadi ayat ini menolong kita mengerti bagaimana signifikannya kehadiran orang yang benar itu. The righteous can subvert the effect of sin and evil from within the city or nation so that the consequences are less severe. Jadi orang benar itu bisa menghilangkan ya atau mengurangi konsekuensi ya dari kejahatan di satu kota atau di satu bangsa. The righteous can indeed make a difference to the future of the neighborhood or nation. They can make a difference to God. Ya. Jadi orang benar itu bisa menghasilkan perubahan dalam satu lingkungan atau satu bangsa. Ya. Dia bisa melakukan perubahan kepada Allah. Ini tanda kutip ya. Maksudnya bisa dipakai Allah gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Misalnya kalau kita lihat bagaimana Allah melakukan bargaining gitu kepada Abraham. Jadi nggak ya dihukum Sodom? Maksudnya Allah nggak marah. Ya, Allah memperhatikan Abraham. Dan di sini juga kemudian Allah bertanya, kalau ada orang benar aku nggak hukum deh, kira-kira gitu. Ya, jadi benar-benar orang yang benar itu adalah orang yang bisa dipakai Allah untuk melakukan perubahan. Ya, bisa dipakai Allah untuk menghentikan ya penghukuman. Ya, luar biasa ya. Dampak orang-orang benar seperti itu. Slide selanjutnya. Ya, ini kita masuk ke bagian yang kedua, ya hukuman dan pengharapan. Ya, nah karena waktu saya aja deh yang ini ya, yang coba simpulkan. Ayat 10 sampai ayat 19 ya. Nah, kemudian di ayat 10 dikatakan naiklah ke kebun anggur. Kebun anggur itu penggambaran Israel ya, kebun anggur Tuhan. Nah, tetapi bukan hanya naik, tapi rusaklah gitu ya. Ya, buang carang-carang pokok anggurnya. Ya, dan yang paling menyedihkan sebenarnya Tuhan bilang bukan kepunyaan Tuhan. Wah, ya ini teman-teman tidak kalau bentuknya puisi-puisi seperti ini nggak bisa langsung harafiah menafsirkannya bahwa memang Israel bukan kepunyaan Tuhan, walaupun kemudian sebenarnya perjanjian itu bisa dibilang sudah rusak begitu ya, perjanjian Allah dengan Israel. Kan perjanjiannya Tuhan akan menjadi Allah Israel ya. Jikalau Israel melakukan perjanjian yang diberikan oleh Tuhan ya. Tuhan akan melindungi, itu bagian dari Tuhan. Tuhan melindungi, Tuhan mengasihi, Tuhan hadir. Tapi bagian perjanjian yang harus Israel lakukan haruslah mengikuti kehendak Tuhan, firman Tuhan. Nah, kan sekarang Israel sudah melanggar perjanjiannya, begitu. Jadi perjanjiannya kalau secara umum ya, bahwa perjanjiannya sudah rusak, begitu, sudah hancur, sudah batal, gitu. Jadi kalau Tuhan mau bilang musnahkan saja atau bukan kepunyaanku lagi, aku nggak bertanggung jawab lagi, bisa aja Tuhan bilang kayak gitu, ya. Karena kita yang sudah atau dalam kaitan ini bangsa Yahudi, orang Israel, orang Yehuda yang sudah
melanggar perjanjian itu. Nah, di ayat 15 dikatakan bangsa dari jauh menyerang kamu. Ya, Tuhan akan mendatangkan bangsa yang dari jauh menyerang. Nanti akan nyata ya bahwa saya agak lupa lagi ya, 587 yang terakhir Babel akan meluluh lantakan tembok Yerusalem dan bait Allah dirobohkan. Ya, lalu akan menghancurkan dengan pedang kota-kotamu yang berkubu yang kau andalkan. Ya, jadi hukumannya sudah dinubuatkan. Slide selanjutnya. Ayat 18. Nah, tapi ini tetap ada pengharapan di dalam penghukuman itu. Ternyata Tuhan tidak benar-benar membuang Israel, ya. Dia masih memberikan pengharapan. Dikatakan, aku tidak akan membuat kamu habis lenyap. Ya, kalau memang benar-benar membinasakan tujuannya, ya habis lenyap sama sekali. Tetapi tidak gitu ya, tidak akan habis lenyap. Nah, tetapi kemudian yang menarik bahwa bangsa itu diminta untuk mendapatkan pelajaran dari hukuman atau didikan Tuhan atau hajaran Tuhan yang luar biasa itu, ya. Dibilang ayat 19, apabila kamu nanti bertanya-tanya untuk apa Tuhan Allah kita melakukan segala hal ini atas kita, maka engkau akan menjawab seperti kamu meninggalkan aku. Ya, jadi karena dosa mereka, karena meninggalkan Tuhan, karena perjanjiannya sudah dilanggar. Ya, jadi Tuhan menghukum mereka bukan untuk membinasakan, tapi mendidik supaya mereka sadar dosa-dosanya. Slide selanjutnya. Nah, bagian yang selanjutnya ayat 20-31 kita melihat bagaimana mata dan telinga yang tertutup oleh dosa itu, ya. Mata yang tidak melihat, tidak benar-benar melihat, telinga yang tidak benar-benar mendengar itu. Yang mempunyai mata tapi tidak melihat, yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar, ya. Dan kenapa itu? Ya, maksudnya adalah mata dan telinga hati, ya. Hati yang selalu melawan dan memberontak. Jadi masalah hati, ya, hatinya sudah ditutupi oleh dosa. Slide selanjutnya. Nah, dosa itu sudah menutupi kebesaran dan kebaikan Tuhan. Ya, entah bagaimana, kemudian Allah yang besar dan Allah yang baik itu, ya, Allah sang pencipta dan juga Allah sang penebus itu yang menebus mereka dengan harga yang mahal dari Mesir, dengan kematian anak-anak sulung Mesir, itu dilupakan oleh mereka. Ya. Bukankah aku yang membuat pantai pasir sebagai perbatasan bagi laut-laut? Itu bagi orang Yahudi dalam konsep zaman dulu adalah simbol dari kekacauan, ya, kekuasaan jahat. Ya, tapi bagaimana Allah, ya, yang membatasi itu, ya, dan mereka lupa akan hal itu. Bagaimana Tuhan juga yang memberikan kebaikan, memberi hujan pada waktunya, ya, dan itu ditutupi, ya, pemahaman-pemahaman itu oleh dosa, begitu. Slide selanjutnya. Nah, bagaimana juga dosa menutupi, ya, penderitaan sesama. Jadi tidak peduli lagi. Ya, udah kebas hatinya melihat penderitaan sesama. Nah, kemudian dibilang bahwa orang Yehuda sekarang, ya, menangkap manusia, ya, dalam pengertian, ya, mereka menjarah sesamanya, ya. Mereka menjadi penuh dengan tipu. Demi apa? Demi kekayaan, ya, demi bisa kaya, demi keuntungan pribadi. Lalu mereka membiarkan berlalu kejahatan-kejahatan. Ya, ini
khususnya mungkin ini pembesar-pembesar ya yang berlaku seperti ini ya, yang bisa mempermainkan hukum gitu ya, tidak mengindahkan hukum, tidak memenangkan perkara anak yatim. Padahal perjanjian lama, hukum Taurat ya, mengajarkan dan memerintahkan supaya Israel itu memperhatikan janda, anak yatim, dan dibela ya. Dan tidak membela hak orang miskin. Jadi mereka benar-benar secara sosial mereka melakukan dosa sosial yang luar biasa. Ya, bukan hanya dosa rohani, tanda kutip, menyembah dewa-dewi kesuburan, tetapi juga dosa sosialnya juga parah gitu. Slide selanjutnya. Nah, mereka juga menutup diri bagi kebenaran dan terbuka bagi pengajaran palsu. Nah, ini apa ya? Jadi mereka nggak mau dengar yang benar gitu, nggak mau dengar Yeremia. Mereka maunya dengar yang enak-enak begitu, yang kemudian dan itu diberikan oleh para nabi dan imam ya yang mengajar dengan sewenang-wenang. Tapi dikatakan umat itu bukan kritik gitu ya, tetapi malah menyukai pengajaran-pengajaran seperti itu. Nah, kita bisa bertanya gitu, sebenarnya yang duluan siapa? Yang duluan masyarakat yang suka pengajaran yang menyimpang atau pengajarnya duluan begitu ya. Kalau pengajarannya menyimpang, jemaatnya nggak suka kan bisa dikritik gitu kan, bisa nggak terima begitu. Jadi tapi ini masyarakatnya memang sudah suka gitu dengan pengajaran-pengajaran yang menyimpang, yang enak didengar, kira-kira begitu, yang tidak menegur begitu. Nah, sudah terjadi yang di sana yang seperti itu. Jadi kayak Yeremia ini nggak disukai gitu kalau pengajarannya terlalu keras, misalnya seperti itu ya, terlalu menuntut kita untuk bertobat, untuk hidup lebih baik ya, menegur dosa, nggak suka mereka ya, tertutup telinga dan matanya untuk pengajaran yang seperti itu. Tetapi untuk pengajaran yang enak-enak, yang mendukung dosa mereka gitu, mereka buka. Saat selanjutnya, ya kita masuk ke aplikasi, poin aplikasi. Saya ambil 4 aplikasi di sini. Yang pertama adalah menjaga mata hati, gitu ya. Apa yang terjadi? Kenapa dikatakan mata mereka tidak benar-benar melihat, telinga mereka tidak benar-benar mendengar? Nanti tadi kita baca sebenarnya hati mereka itu masalah, yang mata hati yang dimaksud. Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, jadi hati kita perlu dijaga begitu. Ya. Nah, apa sebenarnya yang Yehuda kejar? Ya, yang Yehuda kejar dari penyembahan dewa-dewi kesuburan itu, ya, mungkin yang dikejar adalah ya kesuburannya gitu, kemakmuran itu. Ya, tetapi juga ibadahnya itu enak gitu ya. Ibadahnya ada hubungan seksual di dalam penyembahan kepada dewa-dewi kesuburan itu juga begitu ya. Yang seperti itu ya. Apa yang membuat mereka juga tidak mau mendengarkan teguran firman Tuhan ya. Mereka juga mencari kenikmatan ya, hawa nafsu duniawi ya, kemakmuran ya, dengan menipu sesamanya, berlaku tidak adil. Ya, jadi itu menguasai hati ya. Hawa nafsu dan juga keinginan untuk menjadi kaya ya, cinta uang lah kira-kira begitu. Nah, hati-hati dengan ini, karena ini masih sampai sekarang kan ya. Hati-hati, sebenarnya tujuan hidup kita yang utama bukanlah menyenangkan Tuhan, bukan berguna bagi sesama begitu. Tetapi sebenarnya tujuan kita yang utama adalah bagaimana kita terkenal, bagaimana kita kaya, bagaimana kita nyaman, bagaimana kita menikmati
sensasi-sensasi kenikmatan, kira-kira begitu. Jangan-jangan itu yang lebih penting daripada pertumbuhan iman misalnya, daripada kita berguna bagi sesama begitu. Nah, mari kita periksa hati kita ya. Apakah hati kita sebenarnya yang bertahta cenderung kenikmatan dan hawa nafsu gitu. Ya, bukan Tuhan, bukan kehendak Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa menjaga hati kita? Kita bisa belajar terbuka di hadapan Tuhan ya, meminta Dia mendiagnosa kondisi hati kita dan memohon Ia meluruskannya. Ya, misalnya, mari kita belajar berdoa jujur sebelum mengambil keputusan ya. Misalnya dalam memilih pasangan hidup ya, jujur gitu. Kita milih dia karena apa ya? Karena fisik doang ya atau enggak gitu. Kita milih pelayanan, terlibat pelayanan atau enggak karena apa ya? Karena pelayanannya tidak menarik atau karena memang benar-benar di hadapan Tuhan melihat kita tidak punya kapasitas lagi, atau karena kita takut nggak bisa melakukan hobi lagi gitu. Jadi mari belajar jujur, terbuka aja di hadapan Tuhan ya, supaya kita bisa jujur di hadapan Tuhan. Bisa nggak kita mengatakan, Tuhan saya nggak mau ya kalau yang nggak cantik, nggak menarik gitu, itu yang utama buat saya gitu. Bukan karakter yang saling membangun gitu, yang benar-benar saya butuhkan misalnya. Ya itu yang jadi penting juga misalnya. Atau dalam pelayanan, ya kita lebih memilih mana yang lebih enak pelayanannya, lebih populer, misalnya kayak gitu. Ya, bukan yang memang Tuhan benar-benar mungkin mau kita di situ. Ya, pemazmur mengajarkan kita untuk belajar jujur di hadapan Tuhan, membuka diri, memohon Tuhan meluruskan hal-hal yang salah. Nah, seringkali teman-teman kita sendiri tidak sadar bahwa hati kita yang sedang bertahta itu sebenarnya adalah hawa nafsu misalnya ya. Jadi kita perlu waktu-waktu terbuka jujur di hadapan Tuhan sebelum mengambil keputusan ya. Mari kita lihat ya, apa motivasi sebenarnya, apa yang bertahta. Mungkin bisa sama juga, keputusannya sama, jawabannya sama, tetapi bisa jadi juga sebenarnya motivasinya beda ya. Jadi mari kita jaga hati kita. Slide selanjutnya. Nah, yang kedua, melatih telinga untuk menerima teguran dan pengajaran yang benar dari siapapun. Ya, jadi yang utama adalah itu benar nggak yang diomongin, ya. Bukan siapa dia, gelarnya apa, bukan, tetapi benar nggak yang diomongin. Itu harus menjadi yang utama, begitu. Dan mari belajar untuk menerima teguran, ya, karena Tuhan pun akan menegur kita kalau kita salah gitu. Nah, sebenarnya kenapa kok Tuhan kesannya jahat sekali? Yehuda akan benar-benar diluluhlantakan, hancur. Nah, kalau kita pelajari sebenarnya Yehuda harusnya bisa belajar dari Israel sebelumnya. Israel itu sudah hancur benar-benar ya tahun 722 sebelum Masehi. Ya, sekarang nanti sekitar tahun 622 ya, zamannya Yeremia melayani ini. Jadi udah 100 tahun ya setelah Israel Utara hancur. Ya, barulah nanti tahun 622 Babel benar-benar menghancurkan Yehuda. Jadi udah 100 tahun itulah waktu yang diberikan Tuhan supaya Yehuda nggak ikut-ikutan Israel, kira-kira begitu. Tetapi jadi ini waktu yang sudah cukup lama. Tuhan itu adil, ya. Tuhan itu benar gitu dalam keputusannya. Jangan khawatir dia mengadili dengan tidak benar. Misalnya orang maling ayam hukumannya 10 tahun, orang maling 1 triliun dana bantuan sosial hukumannya cuma 2 tahun. Misalnya gitu kan, itu kan sangat tidak adil. Enggak, Tuhan sangat adil, sangat bijaksana. Ya, jadi dia tidak akan menghukum seberat itu kalau memang Yehuda belum sesalah itu, kira-kira begitu ya. Nah, kalau kita belajar dari Imamat pasal 26, hukuman Tuhan itu sifatnya eskalatif gitu ya. Enggak langsung hancur-hancuran, enggak ya. Mulai dari penyakit yang ringan, gagal panen, penyakit
bagi ternak, ya sampai yang terakhir memang akan dibuang dari tanah itu, ya, ditawan gitu. Nah, jadi teman-teman, ya, dalam kehidupan kita juga kita belajar ya, mau ditegur orang, ditegur firman pelan-pelan, belajar bertobat, dengar gitu. Jangan mengeraskan hati, ya. Slide selanjutnya. Ya. Lalu yang ketiga, lakukan pemuritan di kampus, ya. Ya, kita tadi belajar bahwa tidak ada orang yang cukup benar di Yehuda untuk mempengaruhi bangsa itu, ya. Para pemimpin pun adalah orang fasik. Jadi kita butuh lebih banyak orang benar, ya, untuk membuat Indonesia ini berubah, ya. Indonesia ini lebih adil, lebih sejahtera. Butuh lebih banyak orang benar, ya, untuk membuat Indonesia ini tidak sampai dibuang lah, dihancurkan negaranya sampai kita harus mengungsi ke negara lain seperti yang terjadi di Timur Tengah mungkin gitu ya. Kalau misalnya terjadi seperti yang Yehuda alami juga, ya. Kita butuh lebih banyak orang, ya. Nah, pemuritan yang lengkap dan prioritas. Kita butuh pemuritan kita lakukan yang lengkap dan prioritas. Pemuritan yang lengkap itu adalah pemuritan yang bukan hanya pengajaran, knowledge, tetapi juga hidup, ya, dilakukan dengan perbuatan. Ya, kita tahu kata Tuhan Yesus di Matius 7:26, ya, orang yang mendengar firman tapi tidak melakukan itu seperti orang membangun rumah di atas pasir. Jadi pemuritan kita harus lengkap, ya, kognitif tapi juga dalam kehidupan dilakukan. Ya, pastikan pengajaran yang sehat di kampus juga, ya. Jadi banyak pengajaran-pengajaran yang menyimpang dan selektif memilih pembicara, ya, dan menghubungi jauh-jauh hari agar bisa persiapan maksimal. Jadi kalau bisa pembicaranya dihubungi jauh-jauh hari supaya persiapannya maksimal begitu, ya. Karena waktu di kampus sangat singkat, pastikan hal-hal yang mendasar dari kekristenan yang dibahas, ya. Jadi jangan kita copy paste pelajaran STT, ya. Misalnya sampai belajar bahasa Yunani, Ibrani, nggak cukup waktunya. Tapi hal-hal yang prioritas, ya, yang perlu kita pelajari, Kristus, Allah Tritunggal, kasih, buah roh, dan lain-lain, yang hal-hal yang penting-penting, ya, dari kekristenan itu yang utama diprioritaskan. Dan yang kita pelajari, yang kita belajar untuk lakukan, itulah yang utama-utama itu, ya. Nah, dan pastikan kita juga pelayanannya mencakup mengajarkan, melakukan firman, ya, bukan hanya mengajarkan teorinya saja. Nah, karena itu paling efektif kelompok kecil. Ketika di kelompok kecil, yang utama yang kita lakukan adalah belajar melakukan firman bersama-sama. Ya, firman yang sudah didapatkan mungkin di persekutuan besar oleh pembicara yang lebih mumpuni mengajarkan, ya, kita belajar sama-sama lakukan di kelompok kecil, ya. Melatih kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Ingat ini yang utama, ya, kasih Allah dan mengasihi sesama. Mengasihi Allah melalui doa, merenungkan firman, mengasihi sesama dengan apa? Dengan belajar sabar, rendah hati, belajar buah roh itu, ya. Belajar sopan, belajar murah hati, ya. Belajar lemah lembut, kata-kata mulai berubah, ya. Jangan sampai keluar kampus, keluar PMK malah makin kasar, makin pelit, ya. Wah, ada yang salah dari pembinaan kita. Ini jangan sampai kita memproduksi orang-orang Farisi yang otaknya makin banyak isinya, tetapi kasihnya semakin. Jadi belajar macam-macam dari firman Tuhan, tapi yang utama tentang kasih nggak belajar. Ya, coba kita punya cita-cita gitulah. Anak kelompok kecil yang kita layani, jemaat yang kita layani, keluar persekutuan mahasiswa, keluar dari kampus, dari persekutuan, ya lebih mengasihi, ya lebih rendah hati, lebih menguasai diri gitu. Jadi melakukan firman, ya. Supaya apa? Supaya bisa berdampak bagi sekitarnya, ya. Kalau misalnya Tuhan bilang cari orang benar, oh ada banyak orang benar. Misalnya gitu, hasil dari pelayanan di kampus. Terakhir, ya, kedua terakhir masih ada ternyata. Nah, Yeremia berharap para pemimpin lebih baik daripada rakyat biasa. Sayangnya ternyata mereka pun sama sesatnya, ya. Kampus adalah tempat utama dalam mempersiapkan para pemimpin, ya. Jadi teman-teman, memang
kalau pemimpinnya sudah sesat, ya memang nggak ada harapan lagi namanya. Nah, pemuritan harus dijalankan semenarik dan sekreatif mungkin tanpa mengkompromikan kebenaran firman. Ya, jadi pemuritan harus menarik, ya, lebih banyak orang, tetapi bukan demi banyak orang kemudian kebenaran jadi diabaikan. Ayo udah kita nggak usah bahas dosa, nggak usah bahas Kristus, kita bahas yang menarik-menarik aja, yang lagi in aja. Bukannya salah ngebahas yang in, tetapi yang penting-penting juga itu harus dibahas. Kira-kira begitu. Jadi banyak hal yang bisa dikreatifkan begitu, tetapi yang utama-utama jangan dirubah. Oke, slide terakhir, benar-benar terakhir. Ya, bersukacita atas kasih dan keadilan Tuhan. Ya, kalau Tuhan cuma semata-mata adil, ya kita udah nggak ada pengharapan ya. Perjanjian sudah dihancurkan oleh Yehuda, oleh Israel. Ya mereka bisa dilenyapkan dan dimusnahkan, tetapi bersyukur Allah juga kasih sehingga tidak benar-benar dihancurkan. Jadi teman-teman, kalau Tuhan menghukum kita, menegur kita, tujuannya tidak pernah membinasakan, tidak. Tetapi seperti yang Ibrani katakan, kalau kita benar-benar anak Tuhan, Tuhan akan tegur kita. Ya, Tuhan tegur kita selagi kita masih hidup gitu, supaya kita sadar, supaya kita jangan lebih banyak lagi berbuat dosa, kira-kira begitu. Jadi nggak apa-apa gitu ditegur Tuhan, ya malah kadang-kadang ya kita harus bersyukur, senang gitu Tuhan tegur, ya kenapa? Supaya ya kita nggak lebih melanjutkan di dalam dosa itu. Misalnya Daud ditegur oleh Nathan, ya Daud menyesal. Coba kalau nggak ditegur Nathan, wah mungkin Batsheba udah ada 5 atau 10 gitu, dan Uria sudah ada 10 juga gitu. Jadi walaupun tapi ditegur Tuhan itu ya jangan tunggu sampai benar-benar parah. Kalau Tuhan sudah tegur lewat saat teduh firman, ya udah cukup. Tegur lewat orang ya udah cukup. Ya kita belajar peka, bertobat. Gitu ya. Kalau makin lama kita makin jahat, makin parah, ya tegurannya akan semakin ekskalasi, semakin parah. Kayak gitu. Ya itu saja yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Bang Argius atas firman yang telah disampaikan. Mungkin bisa ditutup dalam doa, Bang. Ini tutup semuanya ya? Tutup doa firman aja, Bang. Firman aja, oh ya. Mari kita bersatu dalam doa, teman-teman. Tuhan, terima kasih untuk firman yang keras beberapa waktu ini yang kami dapatkan ya Tuhan. Tetapi kami tahu ya Tuhan bahwa Engkau benar-benar mengasihi. Terlalu panjang waktu yang Tuhan berikan untuk orang Yehuda bertobat. Dan maksud Tuhan di dalam penghukuman adalah mendidik. Ya Tuhan, terima kasih kiranya kami belajar mengenal hati Tuhan, mengenal kasih Tuhan. Melalui firman yang keras ini, kami semakin bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang adil, tapi juga Allah yang kasih. Engkau tidak akan pernah ya Tuhan menghukum kami jauh melebihi kesalahan kami, tidak akan pernah. Yang ada adalah Engkau menanggung penghukuman atas kami. Dan dalam Kristus kami sungguh-sungguh mengagumi Tuhan. Tolong kami ya Tuhan untuk melakukan firman, berjuang melakukan pemuritan, melatih orang-orang untuk hidup menghidupi firman-Mu. Dalam Kristus kami menyerahkan diri kami. Amin. Untuk meresponi kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan, mari kita menyanyikan pujian bukakan mataku Tuhan. Pada singer dipersilahkan. Bukakan mataku Tuhan,
Tuk lihat kebenaran-Mu. Beri padaku kunci ajaib, tuk lepaskan belengguku. Ku menantikan Tuhanku, kehendak-Mu yang jadilah. Roh Kudus menyertaiku dan pimpinku. Bukakan telingaku, Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu, agar apa yang ku dengar hanyalah Injil Tuhanku. Ku menantikan Tuhanku, kehendak-Mu yang jadilah. Roh Kudus menyertaiku dan pimpinku. Bukakan mulutku, Tuhan, untuk memberitakan Injil-Mu. Buka hatiku, oh Tuhan, penuhi dengan kasih-Mu. Ku menantikan Tuhanku, kehendak-Mu yang jadilah. Roh Kudus menyertaiku dan pimpinku. Teman-teman, aku mau ngajak kita semua untuk bersatu dalam doa. Allah Bapa yang di surga, Allah yang punya kehidupan kami sungguh bersyukur ya Tuhan, di mana kami bisa bersekutu bersama ya Tuhan melalui Zoom meeting ini ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bang Argius. Kiranya Tuhan yang tolong kami supaya kami benar-benar menjaga hati kami, benar-benar membuka telinga kami ya Tuhan akan kebenaran firman Tuhan, akan setiap teguran yang telah Tuhan berikan bagi kami ataupun teguran yang dari teman-teman kami yang Tuhan pakai juga. Kiranya Tuhan yang tolong juga supaya kami benar-benar melakukan kebenaran firman Tuhan, tidak hanya sekedar mendengarkannya saja. Kiranya Tuhan yang tolong kami. Tuhan, kami juga mohon ampun ya Tuhan apabila selama ibadah kami ada sikap hati kami yang tidak benar di hadapan-Mu ya Allah. Kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk kegiatan kami selanjutnya, rindu kiranya Tuhan yang tolong dan pimpin kami. Inilah menjadi doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, dengan pertolongan Roh Kudus. Amin. Oke, teman-teman, ibadah kita telah selesai. Dipersilakan untuk mengambil waktu teduh. Oke, teman-teman, aku mau mengingatkan kembali, tadi sudah disampaikan di Warta, tapi mau mengingatkan kembali ibadah kita yang terdekat. Jadi, hari Kamis nanti akan ada PMKJ Topikal mengenai regenerasi pengurus, hari Kamis jam 16.45 WIB, dan ada PA juga di minggu depan di jam 16.45 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, untuk teman-teman silakan di-tag dan jangan lupa diajak teman-teman pengurusnya dan hadir ya teman-teman. Sekian. Sampai jumpa di ibadah-ibadah berikutnya teman-teman semua. Selamat hari Selasa, Tuhan Yesus memberkati.
Sang